الفاتحة بنية تعلم وتعلم وقراءة كتاب بداية وآمنا وآمنا وكمنا أولي هذه البلاد وكمنا صاحب هذا المعهد ومؤسس هذا المعهد بكي عبد الهادي وكمنا وصاحب ومؤلف هذا الكتاب الإمام أبو حامد محمد بن محمد الغزالي الطوسي وكمنا وشيخنا كي أحمد بن رشيد وكمنا وشيخنا بكي محمد مسعود المغني وكمنا وشيخنا كي حجي مقاشاشم وكمنا وشيخنا الحبيب محمد أمين بن عيدس بن أبو بكر بن سالم الله يدخل نياتنا في نياتهم وعملنا في أعمالهم وتعليمنا في تعليمه وتعلمنا في تعلمهم الله يرزق والمنوح والرسوخ وصلاح الجسد والروح وتوبة النصوح وأن الله يرزقنا العلم والعمل ويحفظنا من الزي والزلل وأن الله يغفر لنا ذنوبنا ويستر عيوبنا ويذهب عنا قيد قلوبنا ويجيرنا من مضلات الفتن والمحن ما ظهر منها وما بطن وأن الله يرزقنا الصحة والعافية والرحمة والبركة على هذه النية ولكل نية صالحة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلمه في دارين آمين يا رب العالمين. وبقي أمره في خطر المشيئة وبقي lan tetep apa amruhu perkarane rajul asani itu fi khadril masyiati ing dalem pira-pira kekhawatirane ngersakake Gusti Allah. Wa in wufiqa wa in wufiqa dan lamun diparingi taufik sapa rajul li taubati areng taubat qabla hululil ajali dalam sadurunge tumekane titi mangsa matine toba lan ngumpulake sapa rajul ilal ilmi maring ilmu al amala ing perbuatan wa tadaraka lan nusuli sapa rajul ma ing perkara farrata kang pepeka ndek ya kosura pepeka ing dalem mah bayane nyatane saking minal khalani saking pira-pira cacat iltahaqa mongko nusuli sapa rajul bil faizina kelawan pira-pira wong kang merkoleh keberuntungan, kabegjan kalau bahasa Jawa. Kaman kaya dene wong la dan bakang ora ana dosa iku maujud lahu kaduwe man. Jadi kembali ke pembahasan sebelumnya, yaitu golongan orang yang kedua. Golongan orang yang kedua yaitu yang pertama dulu kita flashback. Yang pertama apa kemarin? Itu orang-orang yang mencari ilmu dalam rangka mengharap tes
Jadi yang golongan yang pertama kemarin adalah golongan orang-orang yang beruntung, yaitu orang-orang yang mengejar ilmu pengetahuan, mengejar pendidikan karena lillahi ta'ala, bukan karena embel-embel biar dapat ijazah, biar dapat kerja, ben mulya uripe, bukan. Tapi dia benar-benar karena mengharap ridha Allah, karena ingin melaksanakan perintah Rasulullah. Yang kedua, wa rajulun talabahu liyasta'ina bi ala hayati al-ajilati wa yanalu bil al-izza wal ja wal mal. Golongan yang kedua yaitu seseorang yang mencari ilmu, yang mana ilmunya itu dijadikan sebagai wasilah terhadap kehidupannya untuk memperoleh kemuliaan, pangkat, jabatan, harta. Maka tes Maka golongan yang kedua ini dia itu sebenarnya tahu, ya, dia merasa bahwasanya di dalam batinnya itu ada kekotoran. Dia merasa kalau iya saya itu kuliah ya, saya tahu bahwasanya Rasulullah memerintahkan mencari ilmu itu lillahi ta'ala. Tapi piye meneh ya, simakku ngakon aku sekolah dhuwur ben kerjane penak. Iya apa enggak? Bapakku menyuruh aku kuliah biar nanti kalau dapat kerjaan enggak susah. Kerjanya di ruangan ber-AC minimal, enggak panas-panasan. Betul kayak gitu. Banyak ya yang kayak gitu ya. Dia merasa dan dia sadar ya, bahwasanya tujuan atau orientasinya dia itu tidak sesuai dengan perintahnya Rasulullah ya. Lah orang seperti ini kata Imam Ghazali, fahada minal mukhatarina ya. Ini orang-orang yang dikhawatirkan. Kenapa dikhawatirkan? Ini kata Imam Ghazali, sampai segitunya masalah niat. Bagi Imam Ghazali niat adalah yang menentukan orientasi atau tujuan seseorang. Kamu sama-sama datang duduk ngaji di sini, niatnya ada yang cuman menjalankan rutinitas, ada yang niatnya wedi di absen, ada yang niatnya daripada gabut, macam-macam. Yang tahu siapa? Kalian sendiri. Kalian sama duduk jejeran kayak gini megang kitab, tetapi yang menentukan kalian itu sampai kepada Allah dilihat oleh Rasulullah, yaitu di sini niat. Makanya saya sering mengatakan tata niat kita ketika melakukan apapun pekerjaan. Mau kamu beli gorengan lah, hatta sampai kamu beli gorengan misalnya, ya Allah saya mau beli gorengan, bismillah, saya niati untuk saya makan biar nanti kuat ibadah, iso ngaji ora lemes, dan saya bisa istiqomah menjalankan kegiatan di pondok. Sehingga ketika kamu jalan beli gorengan, beli gorengannya itu dalam rangka untuk mengharap ridhonya Allah. Lah inilah bedanya orang beriman dengan orang yang biasa. Kalau orang beriman, dia akan mengorientasikan segala sesuatu yang dia lakukan itu lillahi ta'ala wa li rasulih. Melakukan apa saja. Sampai besok misalkan kamu nikah juga sama, kamu niatkan menjalankan perintah Allah dan menjalankan sunnah Nabi Muhammad SAW. Bukan karena aku seneng gawe, ingin mengakhiri masa jomblo misalnya. Enggak kayak gitu ya. Benar mengakhiri masa jomblo iya, tapi dilibatkan Allah dan Rasulullah. Apapun itu, pokoknya diingat-ingat. Lah, di sini Imam Ghazali sangat meng-highlight yang namanya niat. Apa kata Imam Ghazali? Orang yang mencari ilmu tapi embel-embelnya untuk nyari pangkat, nyari jabatan, kamu kuliah untuk biar kerjanya enak,
Boleh atau enggak? Iya boleh. Tetapi dalam keutamaan itu kurang. Kalau dalam tataran syariat memang tidak dilarang kamu mencari ilmu biar besok jadi profesor, biar jadi dosen, biar jadi akademisi misalnya. Boleh. Tetapi keutamaannya kurang. Kenapa? Karena kita melaksanakan sesuatu laisa lillahi ta'ala, bukan karena Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau kita berbicara masalah ranah hukum boleh atau tidak, jawabannya boleh. Tetapi kalau kita membahas dalam konsep tasawuf, ini kita ngaji Bidayatul Hidayah, itu adalah konsep tasawuf, yaitu pemurnian hati untuk bisa sampai kepada Allah, maka jawabannya kurang afdal. Ini dibedakannya. Oh, kata orang-orang itu kalau mencari ilmu nggak usah begitu. Ya memang, tetapi kalau membahas keutamaan, yaitu tadi. Sama ketika kamu sholat tanpa menggunakan siwak misalnya, boleh nggak? Boleh. Halal nggak? Halal. Tidak ada perintah kamu disuruh untuk siwakan yang hukumnya wajib. Tetapi kalau kamu pengen lebih utama, maka awali sebelum sholat dengan siwak. Kenapa? Karena sholat yang dilakukan dengan siwak dengan sholat yang dilakukan tanpa siwak pahalanya itu 1:70. Begitu. Itu namanya keutamaan. Nah, keutamaan-keutamaan ini yang disebut dalam konsep Imam Ghazali di Bidayatul Hidayah dengan istilah thariqah. Paham ya? Jadi thariqah itu bukan lembaga ya. Kalau thariqah lembaga yang kita pahami hari ini, tetapi kalau kita membahas thariqah dalam konsep tasawuf, itu adalah kita mencari keutamaan. Kamu kalau pagi sholat duha, kalau Senin puasa, Kemis puasa, itu thariqah. Jadi thariqah itu kalau dalam konsep Imam Ghazali, dalam konsep tasawuf, itu bukan kamu masuk ke sebuah lembaga thariqah tertentu lalu kemudian kamu disebut sebagai orang yang berthariqah. Tetapi thariqah dalam konsep tasawuf adalah kamu melaksanakan dan mengharap keutamaan-keutamaan yang dicontohkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang laki-laki misalnya sebelum sholat pakai wewangian, yang perempuan misalnya menutup aurat, benar-benar menghilangkan lekuk tubuh dalam busananya. Itu namanya kalian mencari keutamaan. Inilah thariqah. Nah, orang yang seperti ini kata Imam Ghazali, fahada minal mukhatarina. Ini orang-orang yang dikhawatirkan. Kenapa dikhawatirkan? Karena dia fa'in ajalahu, jika ajalnya itu fa'in ajalahu ajaluhu, jika ajal kematiannya itu datang tiba-tiba cepat tanpa permisi sama kita, sementara keadaan dia belum taubat, khifa alaihi min su'il khatimah, maka dikhawatirkan dia meninggal dalam keadaan su'ul khatimah, na'udzubillahi min dzalik. Ini masalah niat. Jadi niat itu, kata Habib Sa'ad di dalam bukunya Kitabun Niyat, itu adalah hal yang wajib diajarkan oleh semua orang kepada anak-anaknya sejak kecil, sebagaimana mereka mengajarkan surat Al-Fatihah kepada anak-anaknya. Ini niat. Nah, kita terkadang sudah besar, kita melakukan ibadah itu tanpa didasari niat-niat semacam tadi, sehingga apa yang kamu lakukan sama nilainya kamu makan. Orang-orang yang melakukan niat itu juga makan, tetapi secara keutamaan berbeda. Kamu mandi, jadi 1 kali 24 jam itu ada ibadah yang namanya ghairu mahdhah, ibadah yang tidak terkonsep secara hukum ini wajib, tetapi dia bisa dikategorikan menjadi ibadah jika kita melaksanakan niat yang diorientasikan untuk ibadah. Seperti itu. Nah, orang yang tidak meluruskan niatnya dikhawatirkan jika dia belum tobat terus dia maka dia meninggal dalam keadaan su'ul khatimah. Banyak cerita, banyak kisah yang menceritakan
bahwasanya orang yang meninggal dalam keadaan mencari ilmu tapi orientasinya bukan lillahi ta'ala, ya, itu eman-eman. Kamu menghabiskan waktu di pondok bertahun-tahun, ada yang mondok dari kecil. Saya rasa ada dari SMP mondok, terus ke SMA lanjut lagi mondok, terus kuliah mondok lagi. Berarti berapa tahun itu, Mbak? 10 tahun mondok. Tapi kalau niatnya nggak ditata, 10 tahun kita ini eman-eman. Eman-emannya apa? Itu hilang, bukan masuk dalam kategori ibadah. Karena niat kita misalnya mondok aku pengen dadi kiai misalnya. Kalau semua dadi kiai, donyane bubar. Iya loh. Nggak ada yang jadi penjahat, nanti kiai ini ceramah sama siapa? Enggak. Ya, artinya apa? Dunia ini harus dipenuhi. Ada yang jadi petani, ada yang menjadi filosof misalnya, ada yang jadi pembaca berita, kan jurusannya macam-macam kali ya. Ada yang KPI, ada yang tafsir, ada yang hadis, ada yang apalagi guru dan lain sebagainya. Nah, inilah yang dinamakan dengan keanekaragaman yang disebut oleh Rasul sebagai rahmat. Makanya kamu jangan memaksakan kudu podo kabeh, bocah kudu pinter ngaji kabeh, enggak bisa. Setiap anak lahir dengan potensi masing-masing. Dia tidak pinter ngaji, tetapi ada potensi lainnya bisa digali. Oh ternyata kalau misalnya kayak Mas Yusril, oh ngedit foto videonya apik, ya, misalnya. Nah itu salah satu nilai value itu. Ya. Itu. Misalnya Mas Dava nek kon ngaji kok misalnya pinter, terus tulisannya apik, tapi urung tentu nek kon masak enak. Nah. Betul nggak? Iya. Maka dari itu kamu nggak usah khawatir. Sementing neng kene kamu ngibadah bareng-bareng diniati lillahi ta'ala wali rasulih. Orang usah ngarep pinter. Kalau kamu memang seneng ngaji maksimalkan. Tapi yang nggak seneng ngaji diniati ibadah, menjaga diri, aifah. Di luar sana di kos-kosan kehidupan bebas, kamu di sini dilingkupi dengan para kiai, dilingkupi dengan wirid dan doa, berkah uripmu, Mbak. Coba nanti kalau kamu keluar dari pondok, kamu mesti akan rindu dengan suasana ini. Betul. Kalau mungkin kamu masih jadi santri biasa aja. Tapi nanti coba kalau sudah jadi alumni, belum tentu kamu menemukan kehidupan seluar biasa di pesantren. Seperti itu. Mana ini? Wabaki amru, ya. Wabaki amru fi khatril masyiah, dan itu diserahkan, ya, kepada Allah. Wa in fufiqa li taubati qabla hululil ajal, kalau dia diberikan hidayah oleh Allah sebelum ajalnya tiba, lalu dia taubat, ya. Dia taubat, dapat hidayah misalnya. Kamu sadar ini habis ngaji nilalahnya. Oh iya bener ya, kalau saya belajar, saya menghabiskan waktu bertahun-tahun di pesantren misalnya, mosok aku niate ngaji golek murahe, ya misalnya, eman-eman dong. Ya udah, kamu tobat itu, ya tobat. Ya. Maka, ya, wa adhafa ilal ilmi al-amala, ya, dan kamu tidak cuman dapat wawasannya ilmu tetapi juga praktek. Misalnya kayak tadi disampaikan bahwasanya ketika saya menuntut ilmu, maka saya jangan cuman niat untuk nyari jabatan, nyari kerjaan, tapi saya niat untuk lillahi ta'ala. Kamu praktek itu. Wadadaro kama farata fihi minal khalaq, ya. Dan kamu mulai meminimalisir, ya, hal-hal yang di dalam hatimu itu membuat kotor niatmu, maka iltahaqqa bil faizina, kamu akan menyusul ke dalam golongan orang-orang yang beruntung. Yang tadinya mungkin mondok, ngaji, kuliah, niatnya bukan karena Allah, berarti kamu nggak beruntung. Tetapi kalau kamu sadar, segera tobat. Tobat di sini artinya kamu langsung mengganti orientasi hatimu, maka kamu akan 1 derajat naik menjadi golongan orang-orang yang beruntung. Kenapa? Fa inna ta'iba, ya. Karena sesungguhnya
orang yang taubat ya, minad dambi dari dosa itu seperti orang yang tidak punya dosa sama sekali. Jadi kalau kamu maksiat misalnya, tapi ojo diniati aku tak maksiat aku gampang tobat, lain cerita itu ya. Kita kalau bisa menghindari maksiat sejauh mungkin. Hindari maksiat sejauh mungkin. Gimana? Ya kamu misalnya kalau berduaan sama laki-laki yang mbak-mbak ataupun yang mas-mas berduaan sama perempuan, pikiran jahatnya metu, maka kamu jangan berduaan, ajak kancamu. Gitu, itu namanya kamu takut sama Allah. Jadi ibadahnya orang ihsan itu ibarat di CCTV karo pangeran. Coba kamu misalnya ada orang yang kamu hormati, kamu tiba-tiba lagi teleponan karo yangmu, kiaimu teko, kira-kira piye? Hah? Bubar ya? Bubar ya. Artinya apa? Ketika kita melakukan maksiat itu ingat Allah melihat kita. Kalau kita nggak bisa membayangkan seakan-akan kita melihat Allah, maka bayangkan seakan-akan Allah melihat kita. Karena apa? Kemarin saya baca tafsir Jalalain itu Wallahu mukhrijum ma kuntum taktumun ila akhirih, sampai ayat terakhirnya itu membahas bahwasanya ketika kamu melakukan segala bentuk kejahatan di muka bumi ini, terus kamu hidup dengan santai, bukan berarti di akhirat kamu nggak dapat iqab atau siksa. Makanya nek kowe celutak misalnya, kamu jahili temanmu, bully temanmu, tapi awakmu isih iso madang karo glegeken misalnya, belum tentu kamu itu nggak akan dapat adat mas ya. Karena apa? Itu bully ya. Ini pondok itu sering terjadi pembulian itu. Yang mbak juga sama. Bukan berarti ketika gosok barang temennya terus kamu bisa hidup santai, karirmu tetap bagus. Itu nggak ada adab. Ya. Karena apa? Itu diakumulasi. Jadi kejahatan-kejahatan duniawi yang kita lakukan itu akan diakumulasi oleh malaikat, dilapor ke pangeran, besok dapat siksa ketika di akhirat. Artinya apa? Allah itu syahidun ala af'ali ibadi. Allah selalu benar-benar mengawasi apa yang dilakukan oleh hamba-hambanya. Baik itu kamu sembunyi-sembunyi ataupun terang-terangan. Jadi misalnya yang laki-laki orang uang gitu, terus buka HP, searching, wah sing ora-ora. Bukan berarti Gusti Allah itu nggak lihat kamu mas, kamu bayangkan yono pangeran masih gitu ya. Jadi kalau ingin melatih hati itu kamu bayangkan ada gurumu saja, ketika kamu lagi melakukan maksiat ketahuan itu rasanya malu. Maka ini bukan gurumu, lebih dari gurumu, yaitu Allah yang melihat tingkah laku kita. Oleh karena itu kita berdoa bareng-bareng, semoga yang tadinya masih punya hobi maksiat ya, baik yang sir ataupun alaniyah ya, baik yang terang-terang atau sembunyi-sembunyi, semoga malam ini diberikan tobat, amin ya, diberikan kesadaran supaya menjauhi maksiat baik zahir ataupun batin. Allahumma amin ya. Mungkin tambah lagi dikit ya. Wa salisun wa rajul lan wong lanang salisun kang kaping 3 istahwada kang ngalahake alaihi ngatasi rajul salis. Sapa sing ngalahake? Syaitanu, setan. Fattakhadha lan ngalap sapa rajul ilmau ing ilmune rajul dari atan ing lantaran itu silah, dari atan bimakna wasilah, ila takasuri maring ngake-ngakehake
bil mali kelawan bondo, wat tafakhuri lan bunga, bil jahi ya, kelawan pangkat, wat ta'azzuzi lan ngrasa mulya GR ya. Kepedean ya, kepedean namanya GR ya, bener ya. Bikasrati littibai, kritik untuk orang-orang yang pinter-pinteran ben akeh jamaah misal. Bikasrati littibai kelawan akeh pira-pira pengikut atau jamaah. Yadkhulu manjing sapa rajul bi'ilmihi kelawan ilmu ni rajul kullamadkhalin enggon manjing rojaan krana ngarep-ngarep an yaqdiya yen to nekani sapa rajul minad dunya saking donya wator an lang ing cacate ya, hajate ya, hajat wator an ai hajatahu ing hajate wa huwa lan hale utawi rajul salis ma'a sertane mengkono-mengkono ndadekake ilmu sebagai wasilah untuk tujuan-tujuan biar jamaahnya banyak. Yatmaru nyimpen sapa rajul fi nafsi ing dalam awake rajul annahu tamastuni rajul annahu tamastuni rajul indallah yang dalam ngersane Gusti Allah iku bimakanatin kelawan ana derajat bimakanatin kelawan ana derajat litisami krana ngalap rajul ngalap simah itu tondo itu apa ya? Jadi kalau ulama itu identitasnya pakai sorban kayak gitu-gitu itu bahasa gampangnya apa ya? Apa? Bukan tanda, litisamihi itu apa namanya nek kamu pencitraan lah ya. Litisami karena pencitraane rajul ya. Bisimatil ulama'i kelawan identitas ulama. Watar sumuhu lan mencitrakan bisimatil ulama watar samuhu watarsumihi sorry karena ini masih nyambung ya dengan simatil ulama watarsumihi lan nyerupani rajul birusumihim kelawan piro-piro rupane ulama fizai ing dalem pakaiane gerak-gerike fizai wal mantiq lan pengucapane ma'a takalubihi sertane brangasane rajul ala dunya ing dalem ing atase donya perkara donya ya mata galubihi
ala dunya zahiran kelawan zahir wa batinan lan kelawan batin. Fahada mongko utawi iki rajul sing golongan kaping 3 iku minal halikina, termasuk pira-pira wong kang rusak lah ya. Wa minal hamqa itu termasuk orang yang rugi dan rusak ya. Al maghrurina tur pira-pira wong kang tertipu ya. Kenapa tertipu? Id ar-raja'u krana utawi pengarep-ngarepe atau cita-citanya iku munqatiun, jadi terputus an taubatihi saking tobaté rajul. Kenapa terputus? Lidhoni krana penyonone rajul ing annahu temen sedune rajul iku minal muhsinina, termasuk pira-pira wong kang agawe apik. Wawalan utawi hale utawi rajul salis iku ghafilun wong kang lali an qaulihi saking firmane Gusti Allah taala kang maha luhur sapa Allah. Rupane firman a'udzubillahi minasyaitonir rajim ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Ya ayyuhalladzina amanu pira-pira wong kang beriman. Lima krana apa? Taquluna padha ngucap sapa sira kabeh ma ing perkara la taf'aluna kang ora nglakoni sapa sira kabeh. Sampai sini dulu. Ini diterus gitu soalnya. Ya. Jadi golongan yang ketiga ini golongan yang berbahaya. Golongan yang berbahaya apa? Yaitu dia mencari ilmu ya dalam rangka untuk memperbanyak kebanggaan dengan wah aku nek tambah pinter aku bakal dihormati wong. Nek aku tambah pinter orang-orang itu akan mengejar aku karena aku pinter, jamaah aku jadi okeh misalnya. Kalau aku pinter buka ngaji, ya, naudzubillahi min dzalik, itu biar nanti orang-orang menghormati aku. Ini bahaya. Kenapa? Istahwada alaihi syaitan. Dia sudah dikalahkan oleh setan. Karena dia setan itu pinter, ngerti satu celah di dalam hati kita, dia akan menyusup. Contoh, kamu sudah berusaha menjadi orang soleh dengan cara misalnya ketika adzan berkumandang kamu langsung ke masjid. Ketika wudhu kamu dibuat was-was, wudhu ini ora penak, terus kesusu ora tumak nina, sehingga bagian a'dha'ul wudhu itu tidak dibasuh dengan sempurna. Itu setan nyerangnya biasanya pertama dari situ. Lah wudhumu sudah tumak nina, membasuhnya sudah sempurna, kamu dibuat untuk lupa berdoa setelah wudhu. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Kamu lali, dibuat langsung masuk masjid. Atau kamu sudah berdoa tapi doanya nusu-nusu sehingga kamu tidak menghayati doamu itu. Setan selalu punya celah. Kok kamu doanya sudah bagus, sudah dihayati, ketika masuk masjid kamu dibuat lupa untuk membaca doa Allahumma firli dunubi waftahli abwaba rahmati. Kamu dibuat lupa. Atau kamu dibuat ingat tapi doamu dibuat cepat-cepat, cuma sebagai formalitas. Wa ma firli dunubi waftahli abwaba rahmati. Setan selalu punya cara. Kamu berhasil masuk masjid dengan tenang, wudhu dengan benar,
Dengan tumakninah, doanya udah bener, setan membuat kamu bisiki ora usah sholat tahiyatul masjid. Sunah iku kowe wis cakeh sunah. Langsung jeko ora langsung kemana kayak buka HP-mu itu WA dari yangmu belum buka. Nah, misal. Setan selalu punya cara. Oleh karena itu bukan berarti kita menjadi orang mukmin, bukan berarti kita mencoba untuk mendekati amalan yang dilakukan oleh Rasulullah. Setan nggak berani goda kita. Dia selalu punya cara. Oleh karena itu bagi orang yang berilmu pun, hatta dia kiai besar, setan punya cara. Untuk apa? Merubah orientasinya dia. Jadi pengajian yang dia lakukan, rutinan yang dia jalankan, itu diubah arahnya oleh setan. Yang tadinya lillahi ta'ala wali rasulih dibelokkan oleh setan. Ayo gawe kegiatan ini, jamaahmu ben tambah akeh, kok amplopnya tambah gede misalnya. Ini setan selalu punya cara. Bukan berarti para ulama yang di atas sana itu tidak digoda oleh setan. Setannya yang goda ya bukan kelas prajurit, kelasnya rada perwira tinggi lah ya, rada gede stik. Rasulullah saja itu digoda, jangankan ya jangan aja Rasulullah keduren lah. Syekh Abdul Qadir Jailani itu digoda setan juga, sekelas waliwah itu. Tiba-tiba ada setan bisiki, telah aku halalkan segala yang selama ini diharamkan untukmu. Itu setan selalu punya cara. Maka dari itu kamu harus sering berkumpul dengan orang-orang soleh, sering membaca Quran, baca wirid. Tujuannya apa? Supaya hati kita itu tidak mati. Karena kalau hati mati, kowe dikandani mesti ngeyel. Ya orang bocah ngeyelan ya. Itu berarti hati ini rada perlu dibersihkan. Lewat apa? Lewat wirid, lewat ibadah diperbaiki, sholatnya jadi akhir-akhir ke. Ketika adzan sholat langsung, jangan musik lah, musik saja. Aman. Itu lama-lama kita menyepelekan syariat. Dari menyepelekan terus naik derajat lagi ketika kamu semakin jauh dari Allah, naik derajat lagi menjadi orang yang tidak suka dengan orang soleh. Ono wong husuk-husuk salate iki ngopo to wong salat usuk-usuk ngene iki. Ngopo to ndadak sholawatan terus misalnya. Itu tidak suka. Setelah tidak suka, lama-lama kamu naik derajat jadi sing tukang bubarke. Apa iki sholawatan kumpul-kumpul ndi jine mbutuhi tangga iki misalnya. Itu tingkatannya memang seperti itu. Dan di Quran dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Wa may ya'si an dzikrir rahman nuqayyid lahu syaitanan fahuwa lahu qarin." Barang siapa kamu manusia jauh dari zikir kepada Allah, nuqayyid lahu syaitanan, kami akan ikatkan satu setan untuk kamu, fahuwa lahu qarin, yang mana setan ikut jadi temanmu tanpa kamu sadar. Ketika coba aja mau eksperimen, coba 1 minggu sholatnya di akhir ke, wiridnya rasa tahu diwaca, gue suwe-suwe awakmu tambah males ngibadah. Pernah dulu ada teman saya itu alumni Krapyak, itu karena dia anak filsafat ya, biasa aneh-aneh senengnya. Oh iya dapat. Jadi dia itu pengen menguji dirinya. Cerita nyata ini. Aku njajalah seminggu ra sholat. Beneran. Dia itu di pondok, bayangke, urip ning pondok, ya, di bawah asuhane Mbah Najib. Dia mencoba untuk tidak sembahyang selama 1 minggu. Baru dapat berapa hari, ini nyatanya dia mimpi Mbah Yai teko, ya, ketika dia lagi mau setoran langsung dia kamplengi arep Mbah Yai. Ngapa ora sholat tuh. Terus dia bangun langsung sadar, wih, ngeri aku dieling karo ya. Itu beneran cerita nyata dari teman saya itu. Dia mencoba eksperimen untuk dirinya sendiri, membuat sosial eksperimen untuk tidak sholat.
terus apa yang terjadi dengan dirinya nanti? Ada yang mau nyusul? Silakan kalau mau nyusul riset begitu. Nanti hasilnya ditulis ya. Mending kalau sadar, kalau kebablasan ya tanggung sendiri. Ya seperti itu. Jadi kalau kita menjauh dari Allah, kita akan dibuat itu ya tambah jahat lah. Maka dari itu dengan cara ngaji, dengan cara wirid itu membuat hati kita lunak. Jangan kayak orang Bani Israel. Di Quran itu dikatakan sebelum ayat summa qasas qulubukum mim ba'di dzalika fahiya kal hijarati aw ashaddu qaswah wa inna minal hijarati lama yatafajjaru minhul anhar wa inna minha lama yashaqqaqu fayakhruju minhul ma wa inna minha lama yahbitu min khasyatillah wa mallahu bighafilin amma ta'malun. Itu setelah Allah Subhanahu wa taala menceritakan kisah orang Yahudi minta kepada Nabi Musa untuk dihidupkan pelaku pembunuhan atas peristiwa pembunuhan gara-gara rebutan warisan. Singkat cerita, Nabi Musa ngasih isyarat kepada mereka untuk memukulkan lesan sapi atau ilatnya sapi atau pangkal ekornya sapi kepada orang yang mati. Singkat cerita dia hidup kembali dan ngomong yang membunuh saya itu si anu sepupunya. Terus dia mati lagi. Lah, tujuannya Allah membuat mereka itu dikasih keistimewaan bisa menghidupkan orang yang mati supaya mereka sadar bahwasanya Allah itu maha menghidupkan, maha berkuasa. Jangankan orang satu nyawa aja bisa bagi Allah, apalagi manusia seluruh alam, sangat mungkin. Mereka saja masih keras hatinya. Summa qasas qulubukum. Ya. Jadi keras seperti apa? Seperti batu, bahkan au asyaddu qaswa. Lebih keras dari batu. Sementara batu kadang memberi manfaat. Dari batu muncul mata air, airnya mengalir dari atas ke bawah, yang mana itu air mengalir dari atas ke bawah atas perintah Allah. Lah kamu hatimu kadang itu keras, bahkan melebihi dahsyat dari batu. Waktu nek ngeprok wong, kalau menyakiti manusia, misalnya kamu ngelempar batu ke orang, itu paling jarem atau berdarah sehari 2 hari, paling lama seminggu sembuh. Tapi kalau hati kita nih ngomong kasar sama temen, ngomong nggak enak sama temen, sakitnya bisa berbulan-bulan sampai bertahun-tahun, betul nggak? Nah, itu makanya hati kita itu lebih ngeri daripada batu. Na'udzubillahi min dzalik ya. Oleh karena itu kamu sekarang jadi mahasiswa, orientasimu itu jadi orang soleh. Kenapa? Karena kamu sebentar lagi jadi ibu, yang mbak-mbak, yang mas-mas sebentar lagi jadi kepala rumah tangga, jadi suami. Kamu harus bisa membimbing keluarga. Kalau kamu nggak soleh, gimana anakmu mau soleh? Kalau kamu nggak solehah, mbak, gimana anakmu mau solehah? Maka dari itu kamu nggak usah nanti saya mau soleh kalau sudah nikah, Pak. Nggak ada yang bim salah bim. Namanya proses itu nggak terjadi sehari 2 hari. Itu bertahun-tahun butuh latihan. Maka dari itu sekarang kalian tinggal di pondok adalah momentum yang paling tepat menurut saya untuk latihan jadi wong soleh. Jadi orientasimu adalah ibadah. Ibadah karena kita diciptakan oleh Allah itu hanya untuk beribadah. Definisi hidup itu hanya menunggu dari adzan satu ke adzan yang lain. Oleh karena itu ada yang kerja, ada yang jadi pengacara, misalnya jadi penulis, itu hanya untuk menunggu adzan. Ben orang ketika kamu menunggu adzan ben nggak cuma tidur, wae. Nanti besok videomu ketika di akhirat dimunculkan turu iki arek iki. Ngenteni adzan karo turu. Enak men. Ya. Jadi supaya kita nggak menunggu adzan dalam keadaan tidur terus, ya kita melakukan hal bermanfaat, kerja, mencari nafkah. Tapi bukan berarti mencari nafkah atau kerja itu menghalangi kita untuk ibadah, untuk sholat. Gitu. Kamu belajar boleh, tapi jangan sampai
tugasmu kuliah itu membuat ibadahmu tambah males. Kamu harus merenung, kenapa ya kok saya tambah males? Pendidikan saya tambah tinggi, tetapi kok nilai spiritual saya semakin rendah. Itu harus introspeksi, kamu jangan membiarkan itu lama-lama arah nanti. Banyaknya kasus orang nggak menghormati guru, orang nggak menghormati orang tua, itu karena itu tadi dibiarkan ada penyakit hati, dibiarkan lama, akhirnya jadi akut. Nah, kalau badan kita sakit, gudiken misalnya, atau batuk, kamu cepat-cepat ke dokter kan. Tetapi kenapa kalau hati sakit kamu nggak buru-buru untuk mengobati? Padahal hati kita itu adalah roh dalam tubuh kita. Kalau hatimu itu nggak benar, maka roh itu juga nggak benar. Sehingga kamu urip ya cuman sekedar urip, tidak urut kalau orang Jawa ngomong, tidak memberikan kemanfaatan bagi orang lain. Sehingga ketika kamu berada dalam sebuah komunitas, kamu itu dihukumi oleh teman-temanmu sebagai hukum makruh. Nek ora ana cah luwih apik. Nek ana cah kuwi ra apa-apa, tapi ora ana luwih apik. Naudzubillah min. Nah, jangan sampai kehadiran kita dalam sebuah komunitas itu dihukumi makruh. Naudzubillah min dalik sampai haram. Nek iso aja cah kuwi. Ya, jangan sampai seperti itu. Ya, kita bareng-bareng belajar supaya kita menjadi orang-orang yang soleh, menjadi orang-orang yang bejo, orang-orang yang beruntung, dan kita menjadi semangat, tambah semangat untuk ibadah. Boleh nggak kamu meraih cita-cita setinggi mungkin? Sangat boleh, tetapi jangan lupakan spiritualitas itu ditaruh di atas segalanya. Percuma kamu pintar tapi kamu nggak sholat, percuma kamu kaya kalau kamu nggak punya adab dan akhlak. Maka dari itu spiritualitas, ya, itu harus ditaruh di atas segalanya. Ilmu itu di bawah dengan ketakutan kita kepada Allah. Khasyatullah fauqal ilm. Takut kepada Allah itu di atas ilmu. Kenapa? Iblis itu orang yang paling pintar sedunia. Kenapa? Dia mengetahui seluk-beluk manusia. Karena dia tahu bagaimana manusia diciptakan, lahir dan lain sebagainya. Dia menyaksikan itu. Bahkan asbabun nuzul, asbabul wurud, dia hafal si iblis itu. Tetapi apa yang membuat iblis tidak mendapatkan tempat istimewa di hadapan Allah? Karena dia tidak beriman, dia tidak manut dengan perintah Allah Subhanahu wa taala untuk sujud kepada Nabi Adam. Sujudnya sujud inhina. Inhina itu adalah sujud begini, menghormati, bukan sujud begini. Karena sujud gini hanya untuk Allah. Dia nggak mau. Dia merasa lebih baik dari yang lain. Oleh karena itu di sini kembali ke pembahasan, orang alim saja bisa digoda setan dengan cara apa? Orientasi niatnya itu dibelokkan, sehingga dia dibuat seakan-akan nyai, pakaiannya nganggo sorban, nganggo udeng-udeng imamah misalnya. Tetapi dalam hatinya dia ada kecondongan dengan dunia. Maka itu semua jangan kamu dekati orang seperti ini. Kata Syekh Mustafa Al-Ghalayan di dalam kitabnya Idadun Nasyiid, beliau mengatakan kamu harus menjauhi ulama yang salah satunya ada dua macam. Yang salah satunya adalah dia ngaku ulama, pakai identitas ulama, citra ulama, tetapi dia ketika sedang berada jauh dari halayak, sedang sendiri atau berduaan dengan salah satu orang, talaqat taqwa, dia mentalak takwa, dia tidak memprioritaskan kedekatan dengan Allah, tidak takut dengan Allah, dan dia menjual dengan badroh. Badroh itu dengan segepok uang, yang mana pada hari ini kita harus hati-hati karena sudah semakin banyak orang-orang model seperti ini. Kasus-kasus pelecehan seksual mulai ada, itu karena seperti ini. Ya, naudzubillahi min dzalik. Wa a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.